يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang tulus dari hati nurani kita, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita masih dimudahkan oleh Allah dalam beribadah kepadanya. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh. Allah jadikan dia seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya ayat ini sering kita dengar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku, bertauhid kepadaku. Maka tugas kita menjadikan seluruh aktivitas kita di atas dunia ini adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana fisik kita syukuri nikmat ini, sehat ini, tentu untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana harta yang kita miliki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan harta itu ada di hadapan kita, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana keluarga kita, istri dan anak-anak kita didik di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita bermuamalah dengan tetangga kita, dengan manusia secara umum, semuanya itu kita landasi di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap aktivitas seorang hamba harus bernilai ibadah di sisi Allah. Sebab memang tugas utama kita berada di atas dunia ini adalah mewujudkan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkaranya jamaah, ibadah kita yang bagaimana yang tentunya diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita di dalam surat yang sering kita baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan kalian adalah sebagai ujian. Liyabluwakum, agar Allah menguji kita. Dan pada hakikatnya kehidupan kita adalah ujian. Bahkan kematian kita suatu saat nanti adalah ujian. Dan siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jemaah tidak mengatakan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang paling terbanyak amalnya, tidak. Tidak ada satupun ayat
yang memberikan gambaran Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang terbanyak amal kalian, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang ihsan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Ibadah yang ihsan yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah kita, jemaah. Maka tentang ayat ini Fudail bin Iyad pernah ditanya, "Wahai Abu Abdullah, apa makna dari ayat ini? Apa makna dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala?" Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang paling ihsan, yang paling terbaik amalnya. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan maksud dari ayyukum ahsanu amala adalah yaitu yang akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang ihsan amalnya adalah orang yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling benar mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan seluruh ibadah kita dengan ihsan. Bukan dengan asal-asalan atau bukan sekedar dengan banyaknya sebuah amalan saja, tapi bagaimana dia betul-betul memenuhi dua syarat yang disebutkan tadi, yaitu akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Maksudnya yang paling benar di sini adalah dia mengikuti contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun ibadah kecuali kalau dia mau diterima di sisi Allah memenuhi dua syarat ini, yaitu mukhlisina lahuddin dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amalan akan dijadikan diterima di sisi Allah, dijadikan sebagai amal soleh yang akan Allah jadikan dia sebagai pemberat timbang seorang hamba kalau dilakukan itu ikhlas karena Allah, dan yang kedua karena mengikuti tuntunan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah ikhlaskah kita setiap amal yang kita lakukan? Dan sudah begitu mengikuti Nabi kita kah? Atau justru jangan-jangan selama ini ibadah yang kita lakukan karena kita ingin dilihat oleh orang, karena kita ingin didengar oleh orang, atau bahkan amalan kita tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah amalan yang ihsan. Amalan yang ikhlas karena Allah. Sebab Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka memurnikan ketaatan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja di dalam urusan agama ini. Allah menyuruh kita setiap amalan yang kita lakukan harus senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ridho manusia, bukan karena sebutan-sebutan manusia, atau bukan karena ingin didengar oleh manusia. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia, kata Allah, sedikit sekali di antara manusia ada orang-orang yang kalau melakukan sebuah amalan, man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, mereka mencari ibtigha', mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah demi Allah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita salat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita bermuamalah karena Allah, kita bersahabat karena Allah, kita bertetangga karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua yang kita lakukan di atas dunia ini karena mengharapkan pahala dari Allah atau karena ingin melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat-ayatnya, maka demi Allah itu adalah amal yang ihsan. Tapi ihsan saja bukan sekedar bermakna ikhlas saja. Kalau dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan kalau kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ikhlas karena Allah. Karena mungkin boleh jadi banyak orang yang kalau salat ikhlasnya luar biasa, kalau sedekah ikhlasnya luar biasa, tapi sayangnya salatnya tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya tidak pernah mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sama, ini amalan juga tertolak. Maka syarat yang kedua pun
wajib kita penuhi, yaitu bagaimana amalan yang kita lakukan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, amalan kita itu termasuk dari golongan amalan yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir dari surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku beritahukan, kata Allah, orang yang rugi amalnya. Siapa orang yang rugi amalnya itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang rugi amalnya itu adalah orang yang beramal di dunia, tapi kemudian mereka tidak pernah mengikuti tuntunan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah tidak mengikuti sunnah Nabinya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan bahwasanya amalan yang dilakukan adalah amalan yang baik. Padahal baik saja jamaah tidak cukup. Kalau baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang hari ini mengira sebuah amalan di dalam agama ini baik, bagus, tapi ternyata Nabi SAW tidak pernah menuntunkan. Maka semua ini akan menjadi amalan-amalan yang mardud. Rasul kita SAW dari hadis Aisyah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia tidak pernah ada tuntunannya dari agama yang mulia ini, dari perintah kami ini, maka kata Nabi SAW, dia menjadi amalan yang mardud, menjadi amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini penting, syarat yang kedua kita perhatikan. Bukan sekedar kita ikhlas karena Allah saja. Karena sekali lagi disebutkan tadi, banyak orang yang kalau mungkin berzikir ikhlasnya luar biasa, tapi ternyata zikirnya, ucapan dari zikirnya atau cara berzikirnya, waktu-waktu berzikirnya ternyata tidak pernah dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Banyak orang kalau sholat boleh jadi dia kemudian ikhlasnya luar biasa, lama sujudnya, lama rukuknya, tapi ternyata dia tidak pernah mengikuti tuntunan dari sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ini harusnya menjadi ihdzar, peringatan bagi kita. Harusnya kita persembahkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria ihsan, yaitu kita ikhlas karena Allah dan kita mengikuti tuntunan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kemudian mengikutinya. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, yaitu kemudian orang-orang yang mendengarkan perkataan firman Allah, kemudian mereka mengikuti firman Allah dengan ketundukan, sehingga amalannya menjadi amalan yang ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bukan sekedar di ayat surah Al-Mulk tadi yang dibacakan di khutbah yang pertama, Allah tandaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi dalam beberapa ayat Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, dan memang hanya amalan yang ihsan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, maka tidak akan pernah kami sia-siakan amalan mereka yang ihsan. Bukan amalan yang sekedar banyak. Kalau banyak tidak ihsan, percuma. Syukur-syukur kita bisa ihsan lagi banyak. Ini tentunya lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ihsan namun sedikit amalnya. Yang kita cari adalah ihsan, yaitu bagaimana amalan itu tegak karena Allah Subhanahu wa taala dan tegak karena mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lainnya
Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada rijal-rijal laki-laki yang dia tidak terpedaya oleh dunia. Rijalul la tulhihim tijaratun, tidak terpedaya oleh bisnis mereka. Bisnis mereka tidak mampu memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laki-laki tersebut senantiasa wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan membayarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, dan laki-laki yang tidak terlalaikan oleh bisnis mereka itu adalah mereka memiliki hati yang ketika Allah panggil mereka langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan liyajziyahum ahsana amilu wa yazidahum min fadlih, agar kami akan membalas mereka itu amalan-amalan yang ihsan, dan kami tambah dengan keutamaan karunia dari kami yang besar. Allah katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar seseorang dengan amalan-amalan yang ihsan, bukan sekedar amalan yang banyak. Apa manfaatnya kemudian kalau banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Salat, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga salat yang 5 waktu. Kemudian Rasul SAW mensunnahkan salat-salat sunnah yang memang beliau SAW perintahkan kepada kita. Maka itu semua kita pegang. Maka tidak ada lagi kemudian ada prinsip-prinsip salat di luar daripada tuntunan Nabi SAW. Begitu pula Nabi telah menjelaskan kepada kita tentang beberapa sunnah. Sunnahnya berzikir, sunnahnya bersolawat. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang tentang bagaimana kami harus mengirimkan salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW cukup mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat yang paling minim, yang paling sederhana. Tapi kalaupun engkau ingin salawat yang sempurna, maka Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling sempurna. Dan sepakat para ulama jamaah, salawat yang paling sempurna adalah salawat yang sering kita baca di tahiyat akhir dari ibadah salat kita. Tapi sayangnya banyak dari kalangan kita yang kemudian menambahkan salawat ini, salawat itu, hampir 1 buku lebih, bahkan beberapa buku. Padahal Nabi-Nya SAW tidak pernah mengajarkan. Terlebih lagi di waktu Jumat yang berkah seperti ini, banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi. Cukup mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai demi Allah ke kuburan Nabi SAW. Dan tidak perlu kemudian ditambahkan dengan salawat-salawat yang lainnya, karena itu menjadi amalan yang mardud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan juga jamaah salat Jumat sekalian, mari kita jaga keihsanan amalan kita. Setiap amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga keikhlasan kita karena Allah. Bukan karena kita ingin disebut-sebut oleh manusia, bukan karena kita ingin dengan amalan kita didengarkan oleh manusia, bukan, tapi semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana amalan kita ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan dengan apa yang dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan pernah kita sekali-kali menambah-nambah apa yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih. Maka kalau siapapun yang senantiasa mengikuti satu manusia ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia ikhlas dengan amalnya, pasti dia akan menerima ganjaran liyajziyahum ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Dia akan mendapatkan bahkan ganjaran janji Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kemudian Allah tambahkan karunia kepadanya. Maka ingatlah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, prinsip ihsan di dalam setiap amal kita. Jaga 2 syarat ini dalam amal kita. Jangan sampai kemudian kita keluar dari tuntunan apa yang digambarkan oleh para ulama kita, supaya amal kita ini tidak menjadi amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة